Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Agustin dengan NIM 2414010193. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan. Salawat dan iringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada roh Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari surah An-Nahl dari ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hasanati wajadilhum billati ahsanu inna rabbaka huwa ahlamu biman shalla an sabilihi wa huwa ahlamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairun lisabiri wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihi wa la taku fi saykim mimma yakurun. Inna Allaha ma'al ladzina nattaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan dari surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Di dalam Al-Quran ayat 125, terjemahnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang setimpal kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan kebesaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati mereka, dan janganlah engkau bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari surah An-Nahl
dari ayat 125 sampai 128. Ayat-ayat ini turun sebagai pedoman dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum musyrik. Ayat 125 mengajarkan tentang metode dakwah yang bijaksana dan santun. Sedangkan di dalam ayat 126 berkaitan tentang peristiwa setelah perang Uhud, di mana Allah mengajarkan agar pembalasan dilakukan secara setimpal dan lebih baik bersabar. Dan di dalam ayat 127, Allah memberikan penguatan tentang psikologis untuk Rasulullah SAW dalam menghadapi tekanan emosional. Dan di dalam ayat 128, Allah menegaskan bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tafsir menurut Musafir. 1. Wabah Az-Zuhali. Wabah Az-Zuhali ini menjelaskan bahwasanya 3 metode dakwah. Yang pertama, hikmah untuk intelektual, nasihat untuk umum, dan dialog untuk krisis, dengan menekankan pentingnya kesabaran. Yang kedua, menurut Al-Wahidi. Menurut Al-Wahidi ini menekankan kesabaran setelah perang Uhud dan tidak membalas secara berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan di dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Nilai-nilai pendidikannya yang pertama, pendidikan hikmah. Pendidikan hikmah ini mengajarkan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam pendidikan. Yang kedua, adanya namanya metode penyampaian yang baik. Di dalam metode penyampaian yang baik ini, pendidikan harus dilakukan dengan empati, bahasa yang santun, agar menyentuh hati siswa. Yang ketiga, adanya nilai pendidikan kesabaran. Nilai pendidikan kesabaran ini merupakan fondasi yang paling penting di dalam pendidikan. Selanjutnya, atau yang keempat, adanya pendidikan karakter. Di dalam pendidikan karakter ini membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sampai disinilah penjelasan dari saya tentang tafsir surah An-Nahl dari ayat 125 sampai 128. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.